Elshinta News and Talk. Ramainya kasus pekerja migran Indonesia yang tertipu lowongan kerja di luar negeri disinyalir karena terlalu mudah percaya dengan iklan-iklan yang beredar di media sosial, khususnya Facebook. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alfa Edison mengungkapkan banyak dari PMI tersebut berangkat secara ilegal, tergiur iming-iming gaji tertinggi dan berbagai fasilitas, namun berakhir pada kondisi yang tidak sesuai janji. Bahkan ada yang terjebak sindikat online scammer di luar negeri. Minimnya keterampilan dan pemahaman budaya negara tujuan juga disebut menjadi faktor yang memperburuk masalah ini. Bagaimana mencegah pekerja migran terjebak janji manis yang menyesatkan? Kita akan jumpai Divisi Bantuan Hukum Migran Care, Nur Harsono. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami via telepon 021-586-9000 atau pesan singkat 081-180-6543 dan juga mention Twitter kami di @radio_elshinta untuk berbincang dan berbicara bersama kami pada kesempatan kali ini terkait dengan topik yang sedang kita bahas pada siang hari ini. Pak Nur Harsono, tidak henti-hentinya ya jika masih ada, meskipun kita sempat berbincang juga, tapi masih ada juga masyarakat kita yang kemudian menjadi pekerja migran ke luar negeri itu secara ilegal dan terkena iming-iming rayuan di media sosial. Ini kita kembali berbincang. Bagaimana menyorotinya tentang masih adanya hal ini, Pak Nur Harsono? Ya, terima kasih Mas. Selamat siang. Selamat siang. Hal ini sebenarnya kan dampak dari promosi besar-besaran oleh kementerian terkait ya, termasuk Kementerian Pekerjaan Indonesia yang sering menyampaikan lowongan-lowongan pekerjaan ke luar negeri kepada pihak-pihak masyarakat, termasuk ke beberapa universitas-universitas yang menyampaikan bahwa peluang-peluang pekerja ke luar negeri itu banyak sekali di berbagai negara, termasuk ke Eropa, ke Asia, dan yang akhir-akhir ini juga oleh wakil menteri yang juga menyampaikan bahwa di Eropa akan dibuka lowongan-lowongan yang bisa diisi oleh pekerja migran Indonesia. Nah, hal ini saya kira juga masyarakat menerimanya secara mentah karena seolah-olah asumsinya bahwa pemerintah itu sudah melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara tujuan. Nah, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para sindikat, para penjahat pekerjaan dengan melalui online, dan melalui Facebook, melalui Twitter, melalui media sosial yang lain, membuka lowongan-lowongan pekerjaan dengan menawarkan sebuah pekerjaan di luar negeri, janji-janji manis, proses cepat, gaji tinggi, bahkan jika berangkat kemudian semua fasilitas disediakan. Nah, hal ini yang kemudian memicu masyarakat, terutama yang tidak memahami bagaimana migrasi yang benar, kemudian tergiur dan mendaftarkan melalui online tersebut yang ternyata itu hoax, yang kemudian mereka banyak yang tertipu seperti itu, karena memang selama ini tidak diimbangi dengan bagaimana sebenarnya pemerintah itu menyampaikan juga hal yang komprehensif, bukan hanya menyampaikan tentang lowongan pekerjaan di negara mana, jenis pekerjaan apa, tapi bagaimana tata caranya, misalkan Indonesia yang sudah punya kerjasama penempatan itu dengan negara-negara mana saja. Nah, ini yang saya kira ini yang tidak diimbangi seperti itu, sehingga masyarakat sudah tergiur dan para sindikat kemudian memanfaatkan celah itu. Masih ada ya masyarakat yang kemudian masih tergiur karena memang sosialisasi masih kurang. Kalau semisal sudah ada kementerian khusus yang mengurusi pekerja migran, harusnya sosialisasi itu kan logikanya semakin masif, karena sudah ada yang fokus ke arah sana. Sosialisasi ada, tapi yang terjadi saat ini kan misalkan Pak Menteri juga menyampaikan beberapa kali di media bahwa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di
di luar negeri itu ada ratusan ribu, Jepang ratusan ribu, kemudian di Inggris, di Eropa. Nah ini kan informasi yang menggiurkan, informasi iming-iming yang menggiurkan. Siapa sih yang tidak tertarik? Kemudian saat Indonesia itu masih krisis kerja, Indonesia itu masih sulit untuk mencari pekerjaan, kemudian ada tawaran seperti itu. Nah, sosialisasi promosi ini yang mestinya harus diimbangi bahwa pekerja migran luar negeri itu bisa ditempatkan luar negeri. Yang pertama itu apa syaratnya? Misalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mewajibkan bahwa pemerintah Indonesia itu harus punya kerjasama penempatan dengan negara tujuan. Kalau Indonesia itu belum punya kerjasama, misalkan dengan Inggris, itu juga belum punya kerjasama, kami juga menempatkan. Akhirnya yang terjadi adalah mereka setelah di sana kemudian mengalami masalah. Mereka undocumented, menikah yang dianggap ilegal, dan kemudian mengarah pada perdagangan manusia. Ini dampak-dampak ini yang mestinya harus diminimalisir oleh pemerintah dengan cara bukan hanya mempromosikan tentang peluang pekerja luar, tapi bagaimana caranya juga pergi ke luar negeri itu secara aman dan nyaman, termasuk juga bagaimana syarat-syaratnya. Seperti itu mestinya. Oke. Kalau kemudian ini bisa dilakukan, artinya sebenarnya tidak akan terminalisir ya kejadian itu ya. Tapi kalau kita petakan, daerah mana sebenarnya yang bisa dikatakan cukup rawan terkena iming-iming semacam ini? Apakah seluruh kawasan di Nusantara atau memang sebenarnya ada daerah-daerah tertentu yang itu menjadi sasaran empuk sebenarnya Pak Nursono? Ya, saya kira di era global dan era informasi secara teknologi itu tepat, saya kira semua daerah itu potensi, secara nasional potensi, karena mereka mendapatkan informasi secara cepat dari media sosial, dari link itu lowongan pekerjaan atau di Facebook, googling lowongan pekerjaan itu kan muncul. Nah ini yang saya kira tidak boleh gegabah pemerintah itu menyampaikan statement bahwa ini kita kerjasama peluang negeri, tapi mestinya harus diimbangi yang tadi saya sampaikan. Bagaimana syarat-syarat dan negara mana yang punya perbaikan bilateral. Selama itu kemudian hanya artinya informasi itu hanya seperti promosi. Nah ini sama dengan pemerintah mempromosikan warga negara yang itu tentu juga potensi untuk korupsi. Halo. Ya. Suaranya sempat kecil Pak Nur. Tadi bagaimana? Ya, halo. Ya. Iya, saya ulangi lagi bahwa promosi yang besar-besaran, lowongan pekerjaan di luar negeri itu banyak, ratusan ribu, dengan tidak diimbangi dengan bagaimana cara-cara bermigrasi aman, bagaimana syaratnya, dan negara mana yang punya perjanjian kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Saya kira kalau hanya promosi tentang lowongan, itu nanti bisa dimanfaatkan oleh sindikat yang berpotensi maraknya masyarakat menjadi korban unprocedural di luar negeri. Seperti itu saya kira Mas. Oke, baik. Kalau saya melihat datanya ya, ini yang paling banyak ternyata di kawasan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat lah yang paling banyak. Dengan kabupaten yang cukup banyak ini di Indramayu, kemudian Lombok Timur, Cilacap, Lombok Tengah, dan juga Cirebon. Yang kalau kita lihat sebenarnya daerah-daerah ini merupakan daerah-daerah yang secara pertumbuhan ekonomi juga atau pendapatan masyarakatnya dari lokal juga tidak terlalu banyak. Artinya itu juga menjadi faktor sebenarnya. Tanggung jawab daerah juga punya tanggung jawab ketika agar tidak terlalu banyak PMI keluar negeri secara ilegal, juga harusnya pemerintah daerah juga ini ya memberikan insentif atau strategi agar pertumbuhan ekonomi di daerahnya bisa mensejahterakan masyarakat setempat. Harusnya bisa begitu sebenarnya. Ya, saya kira kan kita juga tidak bisa mencegah ya orang pergi ke luar negeri, orang bekerja itu hak. Ya, bagaimana pemerintah, baik pemerintah pusat
provinsi, kabupaten kota hingga tingkat desa itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, ketika mereka itu menginginkan berniat pergi ke luar negeri, yang harus disampaikan adalah bagaimana mereka itu berpikir secara aman, mereka terdaftar di desa, mereka kemudian ada job order, usia minimal 18 tahun, negara-negara mana yang sudah pernah perjanjian itu juga disampaikan. Itu mestinya bisa dilakukan di tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat desa. Misalkan di desa-desa itu dipasang banner-banner yang menyampaikan bahwa negara-negara yang sudah resmi untuk ditempatkan pekerja migran itu negara ini. Misalkan yang selama ini ada kan Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, kemudian Brunei Darussalam, terus kemudian Korea Selatan. Itu bisa dicantumkan dan juga bisa dicantumkan juga PTKMI, PT-PT mana yang sudah punya secara resmi ya, bisa diverifikasi oleh pemerintah, yang punya job yang mana, biayanya berapa, syaratnya apa, yang bisa disampaikan di tingkat kepala desa. Nah ini sebenarnya kepala desa punya mandat di pasal berapa itu, 40 atau 41 saya lupa, itu di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 juga bisa disampaikan oleh pemerintah desa agar pekerja migran itu berangkat tercatat di pemerintah desa, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri. Nah sayangnya pemerintah kabupaten kota maupun provinsi pusat itu tidak memberikan peningkatan kapasitas kepada pihak pemerintah desa, sehingga masyarakat pemerintah desa itu banyak yang tidak tahu akan mandat dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 tersebut. Oke, ada Pak Yusri yang menyampaikan pendapat begini. Sepakat dengan Gus Nur terkait promosi dan kampanye yang dilakukan Kementerian Perdagangan PMI yang lebih banyak melaksanakan kerja penempatan atau perdagangan PMI. Sosialisasi tidak pernah menyentuh desa. Undang-undang PMI hanya dijadikan santapan pejabat dan aparatur negara. Tidak oleh masyarakat banyak yang butuh pekerjaan, katanya begitu. Tanggapannya bagaimana? Silakan Pak Nur. Iya, betul sekali apa yang disampaikan Bang Yusril, bahwa memang seperti itu, bahwa selama ini pemerintah itu kan hanya mendorong bagaimana target penempatan, tapi bagaimana tidak menyampaikan cara komprehensif tentang bagaimana bekerja secara aman itu. Sehingga kalau yang didorong adalah target penempatan, target visa, target remitensi, target mengurangi pengangguran, tapi bagaimana implikasi terhadap mereka-mereka yang ternyata juga masih minim tentang bagaimana migrasi aman. Peran desa itu bagaimana, peran kabupaten kota itu bagaimana, peran pemerintah provinsi bagaimana. Ini yang mestinya harus ditingkatkan. Bahkan bagaimana supaya juga pemerintah kabupaten kota itu mendekatkan akses kepada masyarakat, sehingga memfasilitasi adanya lembaga pelatihan LPK yang selama ini didominasi atau dimonopoli oleh pihak swasta. Praktis sama sekali dalam hal pendidikan dan pelatihan agar pemerintah itu juga meningkatkan kapasitas kepada pekerja migran atau calon pekerja migran itu praktis absen, karena semuanya itu didominasi oleh peran swasta. Mestinya ini yang harus dikuatkan, bagaimana supaya fasilitasi lembaga latihan kerja itu yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kota, sehingga akses untuk mendapatkan pendidikan itu di situ ada. Sehingga kalau ada balai latihan kerja, balai latihan luar negeri yang ada di kabupaten kota itu kemudian bisa mensosialisasikan dan secara komprehensif, maka itu bisa meminimalisir mereka-mereka yang berangkat secara unprocedural. Mereka mengerti tentang negara mana yang boleh dan negara mana yang tidak boleh. Mereka diberikan pendidikan tentang budaya-budaya negara tujuan, sehingga ketika mereka juga pergi mengetahui yang boleh dan yang tidak boleh itu apa yang dilakukan di luar negeri dan bahayanya apa. Mestinya seperti itu. Termasuk juga kantor imigrasi ya, yang punya peran besar juga ya. Iya, kantor imigrasi itu juga bisa jadi memberikan edukasi, tapi itu kan yang di ujung setelah pasporan. Tapi yang paling utama adalah peran pemerintah, Pemda, provinsi, kabupaten, kota yang sebenarnya punya mandat kuat dalam
Undang-Undang 18 tahun 2017 di pasal 39, pasal 40, pasal 41 itu sudah jelas memandatkan bagaimana pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu memfasilitasi adanya pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia. Itu yang belum dilakukan oleh pemerintah. Baik. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami. Silakan di 021-586-2000 atau pesan singkat 081-180-6543 dan juga mention Twitter kami di @radioelsinta untuk berbincang bersama kami. Ada pertanyaan ini yang menyampaikan dari pendengar, tidak menyebutkan nama tapi nomor telepon, menyampaikan begini: bagaimana dengan update para pekerja yang bekerja di judi online luar negeri seperti Kamboja dan beberapa negara yang lain? Apakah juga mereka termasuk ilegal? Padahal mereka juga mendapat keuntungan di sana. Atau lagi pendengar lagi yang lain menyampaikan pendapat, saya kira pemerintah memang kurang gercep, tidak seperti biasanya, padahal sudah punya kementerian sendiri. Ada lagi pendengar yang masuk, ada Pak Perlindungan Harhab di Sumatera Utara ingin berbincang. Pak Perlindungan, silahkan. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Bapak narasumber. Harapan Guskar sangat banyak ini, mengharap-harap kepada pemerintah, baik DPR RI, seharusnya DPR RI di Senayan sana mengeluarkan sertifikat gitu, sehingga rakyat ini yang DKI, DKW di sana aman gitu, karena sudah pandai, sudah ada kepandaiannya dan apapun itu kan. Dan kalau ada masalah pun, kalau saya lihat intelijen nggak pernah turun, tapi harapan sekarang sih semoga intelijen turun masalah TKI yang di Kamboja dan lain-lain. Di Arab juga kan banyak terlantar itu saudara-saudara kita. Hanya yang saya dengar yang cukup nyaman akhir-akhir ini Taiwan dan Korea gitu. Kalau yang lainnya ada terus kasus, berapa kasus gitu saya lupa gitu. Ya, jadi harapan saya ya DPR mengeluarkan sertifikat. Kalau memang ada kepandaiannya tukang, ya tukang. Kalau ibu rumah tangga. Jangan sampai ada lagi seperti saudara saya di sini kan belum pulang-pulang nih dari Malaysia di Kecamatan Batang Toru ini. Bahkan ditahan kartu kakak asli keluarganya di Dumai. Ya, udah pernah kok saya ngobrol di Elsinta tentang ini. Diajak kerja enak di sana, ternyata sekarang kalau mau ngambil HP aja pinjam HP sekali oleh majikan. Ternyata begitu ada informasi, dia kerjanya ya tempat hiburan malam jadinya. Tadinya di elektronik di Pineng sana. Jadi ini sungguh sangat-sangat menyedihkan sekali. Itu aja pengawasan, ya benar-benar dilindungilah pula oleh KBRI tempat ya. Itu aja saya rasa Pak Benyan. Oh ya, baik. Terima kasih ya Pak Perlindungan. Tadi cukup jelas ya. Bagaimana, silakan tanggapannya Pak Nurrosono. Ya, ini masalah ini kan akut ya. Artinya dari dulu sampai sekarang ini terus berulang. Mulai baik itu sebelum ada kementerian, sekarang sudah ada kementerian baru, Kementerian Pekerja Migran Indonesia. Saya belum melihat kebijakan dari kementerian baru itu dalam perlindungannya, bagaimana memastikan jaminan perlindungan bagi warga negara yang akan bekerja ke luar negeri. Artinya belum berangkat itu namanya berangkat itu harus apa yang harus dilindungi. Kalau konteksnya itu bagaimana memastikan perlindungan, artinya itu sebelum berangkat harus dipastikan skill dulu, karena kalau mereka itu skill maka mereka bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa. Bukan hanya bahasa, tapi bagaimana negara itu memastikan, memfasilitasi dengan anggaran negara untuk memfasilitasi adanya balai latihan kerja yang saat ini diserahkan oleh pihak swasta, sehingga itu nanti akan membebani biaya penempatan. Ini belum selesai, itu sampai dulu hingga sekarang belum ada kementerian, sampai ada kementerian itu belum berubah.
PMI sebelum berangkat sudah dikena cas di biaya pra pemberangkatan, terutama di pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh LPK swasta. Kemudian medical check juga seperti itu. Nah, ini mestinya dibenahi dulu dari sini. Bagaimana memastikan negara itu hadir untuk memberikan edukasi, fasilitasi kepada pekerja migran Indonesia sebelum berangkat. Yang kemudian, yang kedua terkait dengan di negara tujuan. Di negara tujuan itu kami sering menyampaikan bahwa kalau kita itu ekspor barang, ekspor kayu, ekspor misalkan mebel, itu kan harus ada manifest, kemudian diserahkan antara penjual dan pembeli, dan kemudian ada manifest, kemudian dituangkan dalam berita acara, di checklist, ini bener enggak barangnya, kemudian jumlahnya berapa. Nah, PMI kita ketika diberangkatkan ke luar negeri, itu langsung diterima oleh majikan atau biasanya diwakilkan oleh hakim, tanpa ada kesaksian dari pihak Kementerian Luar Negeri. Bagaimana supaya ini nanti bisa dicatat, bagaimana ini diverifikasi perjanjian kerjanya, benar enggak ini majikannya ini, benar enggak nanti digaji ini. Ini enggak ada. Bahkan tidak ada berita acara sampai saat ini. Sehingga ketika warganya yang keluarganya pergi ke luar negeri, tanya kepada kepala desa, Pak, anak saya sudah di sana belum? Itu kan kepala desa nggak tahu. Karena apa? Tidak ada namanya berita acara ketika serah terima kepada majikan. Itu kita sampaikan bahwa mestinya pemerintah Indonesia ketika memberangkatkan PMI ke luar negeri, baik pemerintah maupun swasta, itu harus ada ruang khusus di KBRI atau apa namanya di sana, yaitu kemudian memfasilitasi pertemuan antara pihak agen, pihak majikan, pihak PMI, dan disaksikan oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan perwakilan pemerintah negara tujuan, sehingga itu tahu, terverifikasi, kemudian dituangkan dalam berita acara, haknya itu disampaikan, hak-haknya PMI ini yang boleh apa yang dilakukan, yang tidak boleh dilakukan apa, dan kemudian berita acara itu dikirim ke pemerintah Indonesia, kemudian bisa sampai di kabupaten kota, sehingga ketika itu ada keluarganya yang tanya kepada disnaker yang dari kabupaten atau kota, itu tahu, oh iya sudah di Singapura, oh iya sudah di Malaysia atau sudah di Singapura. Nah, ini kan tidak ada seperti itu, sehingga itu nanti banyak juga yang kemudian setelah di luar negeri itu ternyata majikannya beda, kemudian gajinya, upahnya beda, yang kemudian tidak ada jaminan sosial, bahkan membawa handphone tidak bisa, bahkan itu dirampas handphonenya, gajinya dirampas, ketika pulang juga tidak bisa. Ini kan banyak seperti itu. Kita tetangga saja yang dekat itu sejak dulu sampai sekarang itu tidak tuntas. Pemerintah belum bisa menuntaskan sampai detik ini. Dengan Malaysia itu masih ratusan orang yang tiap bulan dideportasi. Bahkan itu setiap menjadi rutinitas itu. Deportasi dari Malaysia ke Tanjung Pinang, kemudian pulangkan lagi, balik lagi, di penjara lagi, kemudian di rahasia lagi, dipulangkan lagi, balik lagi. Seperti itu berulang dan sampai saat ini belum tuntas. Mestinya hal ini harus dituntaskan. Artinya ketika di luar negeri harus tuntas. Kemudian ketika perlindungan pulang, saat pulang itu mestinya juga bisa pastikan jaminan perlindungannya. Bagaimana ketika pulang itu juga ada pendidikan pemberdayaan. Ketika pulang membawa uang, bagaimana uangnya agar tidak habis, uangnya bisa dipergunakan dengan belanja-belanja produktif sehingga tidak ketergantungan dan tidak konsumtif, pergi lagi dia kemudian punya modal dan kemudian bisa berbahagia, bersejahtera di rumahnya. Saya kira seperti itu yang mestinya harus dilakukan oleh pemerintah. Intinya edukasi yang serius yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pendampingan yang serius juga dilakukan oleh pemerintah, maka kejadian-kejadian yang selama ini terjadi bisa tereliminasi begitu bahasanya ya. Terakhir barangkali pemerintah itu harus menjalankan mandat di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang bagaimana memfasilitasi balai latihan kerja, seperti itu Mas. Oke. Balai latihan kerja luar negeri itu. Oke. Terakhir Pak, sebagai closing statement saya bacakan dari pendengar kami, Pak Agus menyampaikan begini ya. Problem pekerja migran dengan segala permasalahannya untuk negara di kawasan ASEAN apakah hanya terjadi di Indonesia atau ada problem yang sama dengan di negara lain? Nah, barangkali ini menjadi closing statement juga. Silakan Pak Nur Rasono. Ya, artinya kita tidak bisa membandingkan dengan negara lain. Karena kalau membandingkan dengan negara lain, saya kira kita kan punya harga diri.
Misalkan kalau kita bandingkan dengan Filipina di Malaysia, di Saudi Arabia itu disegani di Filipina. Mereka segan kalau misalkan mau macam-macam dengan orang Filipina. Tapi kita enggak, karena menganggap bahwa orang Indonesia itu murah, ikutan, maunan seperti itu. Nah ini kan tergantung political will dan kemauan pemerintah Indonesia dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Nur sudah berbincang bersama El Sinta pada siang ini. Selamat siang Pak Nur. Ya, selamat siang Mas. Demikian mendengar pada kesempatan siang ini wawancara El Sinta bersama dengan Divisi Bantuan Hukum Migran Care Nur Harsono. El Sinta News and Talk.